Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 268. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 268. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini datang 3 orang temannya Alex ke rumah sakit. Dan kebetulan saat itu Andi pun masih belum meninggalkan lokasi tersebut. Saat itu Alex dalam posisi tertidur sedangkan mamanya Alex saat itu pun terlihat sendirian. Sebentar lagi katanya salah seorang omnya Alex akan datang ke rumah sakit ini dengan kedua orang anaknya. Ketiga tamu Andi itu pun kemudian terlihat dalam sebuah obrolan dengan mamanya Alex. Maaf ya Lot, ini Alexnya sedang rehat soalnya sama dokter memang disarankan untuk banyak istirahat soalnya Alex selama ini memang sangat jarang tidur. Iya Tan, tidak apa-apa, biar Alex cepat sehat kembali Tan kalau istirahatnya cukup, kata Lodi kemudian yang diiyakan oleh kedua orang temannya itu. Sementara itu tanpa disadari oleh siapapun ternyata Andi yang tengah kecapean ternyata juga tertidur sambil duduk bersender di kursi. Dan tak berapa lama kemudian Lodi akhirnya mengetahui jika pemuda yang bernama Andi itu pun juga tertidur sambil duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Dan mengetahui hal itu Lodi tampak begitu kesal dengan Andi. Ya, sampai saat ini Lodi masih beranggapan jika Andi adalah seorang pegawai rendahan yang menjadi karyawan di salah satu perusahaan milik keluarga Alex. Tan, dia saya suruh bangun saja ya Tan. Masa sih kesini cuma pindah tidur doang. Anak amat dia, kata Lodi kemudian yang terlihat tidak begitu suka dengan Andi. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Lodi tersebut mamanya Alex kemudian berkata, "Jangan Lot, biarkan dia beristirahat soalnya dia juga capek. Dari siang dia sudah ada di rumah sakit ini Lot," kata mamanya Alex kemudian. Dan di tengah pembicaraan itu tiba-tiba masuk 3 orang pria. Seorang pria berusia mungkin sekitar 50 tahun dan 2 orang pria muda mungkin berusia sekitar 23 dan 25 tahun. Kedua pemuda itu mempunyai wajah yang agak mirip dengan Alex. Ya, ternyata pria berumur sekitar 50 tahun itu adalah sepupu dari mamanya Alex dan Alex biasanya memanggil pria itu dengan sebutan Om Anton. Pak Anton terlihat mendekati ke arah Alex saat ini sedang tertidur. "Syukurlah Sin kalau Alex kondisinya sudah stabil," kata Pak Anton kepada mamanya Alex. Ternyata mamanya Alex bernama Sinta. Ya, Pak Anton ini adalah sepupunya Ibu Sinta dan mereka masih menajalin hubungan kekeluargaan sampai saat ini. Mamanya Alex adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya dan mamanya Alex mempunyai 3 orang sepupu yang sampai saat ini hubungan mereka sudah dekat seperti halnya saudara kandung. Bagaimana Sin kejadiannya kok sampai Alex mengalami kejadian seperti ini? Tanya Pak Anton kepada Ibu Sinta. Dan Ibu Sinta pun kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya hari ini menurut tadi yang disampaikan Andi kepadanya. Pak Anton kemudian mendengarkan cerita yang disampaikan Ibu Sinta kepadanya dan tampak Pak Anton mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan Ibu Sinta tersebut. "Orang kantornya Alex tidak ada yang datang ke sini ya Sin?" tanya Pak Anton kemudian. Bu Sinta kemudian memberitahukan ada 2 orang staf perusahaan yang telah dikirim ke rumah sakit ini dan bisa saja ditambah lagi jika memang dibutuhkan. Dan sambil menunjuk ke arah Andi Ibu Sinta kemudian berkata, "Kamu tahu Bang, itu namanya Andi. Dia adalah rekan bisnisnya Alex di perusahaan itu."
Mereka sama-sama komisaris dan Andi ini adalah komisaris utamanya Bang. Dia itu anak pertama dari Pak Billy Nicholas. Kata Ibu Sinta kemudian. Mana Sin? Tanya Pak Anton kemudian. Dan saat itu Ibu Sinta langsung menunjuk ke arah Andi yang masih duduk di kursi. Dan tak berapa lama kemudian Pak Anton pun berkata, "Wah itu ya yang bernama Andi. Aku juga pernah dengar Sin waktu aku bicara dengan Alex beberapa bulan yang lalu. Katanya Alex lagi banyak belajar pada teman kuliahnya yang bernama Andi. Kalau dia memang anaknya Pak Billy artinya Alex belajar kepada orang yang benar Sin." Kata Pak Anton kemudian. Saat itu Pak Anton agak sedikit kaget ketika melihat Andi masih duduk di kursi. Dan saat itu Andi terlihat tidur mungkin karena kelelahan. "Sin bangunin Andinya Sin. Ini sudah mau malam biar dia pulang Sin." Kata Pak Anton kemudian. Dan Bu Sinta kemudian menghampiri Andi dan berusaha untuk membangunkan Andi dari tidurnya. Kali ini Ibu Sinta berusaha menepuk pelan pundak Andi untuk membangunkan Andi. Dan dengan beberapa tepukan rupanya usaha ini pun berhasil. "Maaf Tan saya ketiduran. Bagaimana Tan keadaan Alex?" Tanya Andi kepada Ibu Sinta. Dan mendengar apa yang dikatakan Andi itu pun Ibu Sinta kemudian menjelaskan jika Alex saat ini masih dalam pengaruh obat tidur sehingga Alex ini dipaksa untuk tidur dan beristirahat yang cukup. "Tan kalau begitu Andi kayaknya pingin pamit pulang Tan. Dan itu ada 2 orang yang lagi duduk di depan kalau ada apa-apa Tante suruh mereka saja. Soalnya mereka itu memang kami persiapkan untuk membantu Tante dan Alex. Besok pagi kami akan kirim orang lagi untuk menggantikan mereka Tan. Tiap 8 jam orangnya akan kami ruling Tan." Kata Andi kemudian. Dan tiba-tiba saja Pak Anton yang merupakan omnya Alex ikut nimbrung dalam pembicaraan tersebut. Kini tamunya Andi Dodi dan teman-temannya masing mengobrol satu dengan lainnya sementara keluarga Alex saat ini sepertinya tengah disibukkan dengan adanya Andi. Adanya Andi di ruangan itu sepertinya membuat Pak Anton merasa kedatangan seseorang yang begitu penting bagi mereka. Mereka memang belum pernah bertemu dengan Pak Billy Nicholas. Namun dengan kedatangan Andi itu kini Pak Anton terlihat begitu bangga karenanya. Pak Billy adalah seorang pengusaha besar yang banyak menginspirasi orang lain dan banyak pengusaha sukses yang terinspirasi dari Pak Billy. Kalau ada waktu kesini lagi ya. Ya biar si Alex-nya tambah semangat kalau ada kamu. Kata Pak Anton kemudian kepada Andi. Dan mendengar apa yang dikatakan Pak Anton itu Andi kemudian berkata, "Baik Om saya besok siang akan kesini lagi mungkin jam 2 atau 3. Pokoknya sekiranya pekerjaan di kantor sudah mulai longgar saya pasti kesini deh Om." Kata Andi kemudian. Dan beberapa menit kemudian Andi terlihat berpamitan kepada Pak Anton dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut. "Pak Bos maaf besok saya sampai jam berapa Bos?" Tanya salah seorang yang ditugaskan untuk menjaga Alex. Andi kemudian berkata, jika mereka besok bisa berkoordinasi dengan orang kantor tentang jam berapa mereka harus kembali ke rumah. Mungkin jam setengah 9 pagi atau jam 9 pagi mereka bisa langsung pulang tapi Andi menganjurkan mereka jam 8 pagi untuk menelpon bagian HRD perusahaan supaya dicarikan orang pengganti. Dan sebelum pulang tak lupa Andi memberikan sejumlah uang kepada kedua orang staf itu dan berkata, "Pak tolong beli apa gitu buat makan malam Bapak dan semua yang di sini soalnya kok sampai kita juga pada kelupaan makan malam Pak." Kata Andi kemudian. Dan sontak saja mamanya Alex dan Pak Anton tampak tersenyum. "Aduh maaf ya An kami sampai kelupaan." Kata mamanya Alex. "Iya Tan tidak apa-apa namanya orang sedang dalam situasi seperti ini. Dan ini mumpung situasinya sudah terkendali kalau bisa Tante jangan lupa dengan kesehatan Tante."
Takutnya kalau tante sampai malah sakitkan yang ada malah nanti tambah repotan. Kata Andi kemudian. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam ketika Andi meninggalkan rumah sakit. Dan dengan memesan sebuah taksi online kini Andi dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Sementara itu Alex yang kini telah terbangun dari tidurnya. Alex melihat ke kanan dan ke kiri dan Alex tampak tersenyum ketika melihat mama dan omnya ada di dekat tempat duduknya. Alex juga tampak tersenyum ketika melihat dua orang anak dari Pak Anton yang hampir seusia dengan dirinya tampak sedang mengobrol dengan beberapa orang temannya. Mamanya Alex kemudian berkata kepada Alex jika Andi yang dari tadi siang berada di rumah sakit ini baru beberapa menit yang lalu berpamitan untuk pulang. Dan mendengar apa yang dikatakan mamanya jika Andi baru beberapa menit yang lalu meninggalkan rumah sakit, Alex tampak kaget. Sampai semalam ini Ma Andi, kata Alex kemudian. Iya Lex, mama sebenarnya tidak enak tapi ya mau bagaimana lagi. Andi dan Lisa tampak begitu perhatian sama kamu. Lisa tadi sekitar jam 5 meninggalkan rumah sakit ini dan Andi memilih untuk tetap menunggui kamu walaupun sudah ada Om Anton dan Lodi. Kata mamanya Alex kemudian. Wah hebat kamu An, punya rekan bisnis dan teman seperti Andi. Seorang pengusaha besar tapi sama sekali tidak menampakkan diri seperti seorang pengusaha besar. Dia begitu sederhana dan begitu perhatian sama kamu An. Kata Pak Anton kemudian. Coba bayangkan, anak Pak Billy Nicholas tapi berpenampilan seperti itu. Siapa coba yang tidak tahu Pak Billy Nicholas? Beliau itu pemilik ratusan perusahaan besar. Dan yang Om pernah dengar katanya Andi adalah komisaris utama di beberapa perusahaan besar milik Pak Billy. Coba apa yang kurang dengan Andi? Dan mendengar apa yang dikatakan Pak Anton itu pun Lodi kemudian membatin jika dirinya dan teman-temannya tidak sepantasnya merasa cuek dan merendahkan Andi seperti tadi. Mereka sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Andi yang merupakan seorang pengusaha. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 268. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.